Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalbuari Muhammad Alham dari kelas TI 43 Gabungan 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang soal untuk memenuhi tugas dari penelitian operasional 2. Kita next saja. Baik. Nah, di sini kita disediakan soal cerita berbahasa Inggris yang nantinya akan menjadi study case pada soal yang akan kita bahas. Kita next saja pada bagian ini. Nah, di sini disediakan data-data untuk mencari solusi dari soal tersebut. Bisa kita lihat pada gambar, terdapat tabel yang isinya ada area, fraction of entry dose absorbed by area, dan juga restricted on total average dosage dalam kilorats. Di bawahnya lagi terdapat health anatomy yang nilainya yaitu nilai BIM 1-nya yaitu 0,4 dan juga nilai BIM 2-nya 0,5. Dan untuk kiloratsnya kita di sini meminimasi. Selanjutnya ada critical tissues. Nah, critical tissues ini value-nya atau nilai BIM 1-nya yaitu 0,3 dan nilai BIM 2-nya 0,1. Lalu untuk kiloratsnya kurang dari sama dengan 7. Untuk tumor region BIM 1 nilainya yaitu 0,5 dan nilai BIM 2 yaitu 0,5 dengan kilorats sama dengan 6. Yang terakhir ada center of tumor dengan nilai BIM 1 sama dengan 6 dan nilai BIM 2-nya itu 0,4. Lalu dengan kiloratsnya lebih dari sama dengan 6. Kita akan next saja. Nah, di sini kita akan membuat dulu formula matematika menggunakan linear programming. Nah, untuk tadi yang telah kita sebut ada BIM 1 dan BIM 2 itu dapat direpresentasikan dengan X. X1 itu direpresentasikan sebagai BIM 1 dan X2 direpresentasikan sebagai BIM 2. Dalam kilorats. Lalu untuk model matematikanya ada minimasi Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 dengan pembatas-pembatas sebagai berikut, yaitu 0,3 X1 plus 0,1 X2 kurang dari sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 plus 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6. Lalu yang terakhir ada X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0. Kita next. Nah, untuk menjawabnya kita di sini akan membuat bentuk standar. Yang pertama meminimasi Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0x3 plus 0x4. Dengan pembatas sebagai berikut. 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 sama dengan 6, 0,6 X1 plus 0,4 X2 kurang X4 sama dengan 6, yang terakhir X1, X2, X3, X4 lebih dari sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada juga bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik itu hampir mirip seperti bentuk standar, tapi kita tambah lagi di Z-nya ada MX5 dan MX6. Untuk lengkapnya bisa kita lihat seperti pada layar. Yang pertama untuk minimize Z sama dengan 0,4 X1 plus 0,5 X2 plus 0x3 plus 0x4 plus MX5 plus MX6. Lalu untuk pembatasnya 0,3 X1 plus 0,1 X2 plus X3 sama dengan 7, 0,5 X1 plus 0,5 X2 plus X5 sama dengan 6, 0,4 X1 plus 0,4 X2 min X4 plus X6 sama dengan 6. Lalu yang terakhir ada X1, X2, X3, X4, X5, X6 lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi yang pertama
kita di sini akan mencari solusi menggunakan iterasi. Nah, pada iterasi kita bisa lihat seperti pada layar. Di sini terdapat tabel dengan isi ada CB, basis, ada C, dan juga konstanta. Nah, lalu untuk mengisi kolom-kolom yang kosong seperti ini, kita isi menggunakan X1, lalu di sini isi X2, isi X3, X4, X5, dan X6. Lalu untuk basis yang ke bawahnya, kita akan mengisi dengan X3, X5, dan X6. Nah, untuk mengisi pada bagian yang di atas kolom X1 hingga X6, kita disamakan dengan nilai dari Z. Seperti yang telah tadi saya sebutkan. Untuk nilai X1-nya 0,4, lalu ada juga 0,5, ada 0, ada 0 untuk S5 dan X6-nya, yaitu M untuk nilainya. Selanjutnya, untuk nilai dari X3, X5, dan X6 pada kolom basis, kita dapat mengisi yang pertama untuk X3-nya 0, untuk X5 M, dan X6-nya pun M. Nah, pada langkah pertama ini kita harus mencari mana yang menjadi basis masuk dan basis keluar. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama kita akan mencari kolom kunci ya. Kolomnya itu dicari menggunakan mana value tertinggi. Bisa kita lihat pada layar. Untuk nilai tertingginya atau kontribusi tertinggi maksud saya, yaitu ada di kolom X1. Maka kita akan menandakan bahwa kolom ini merupakan kolom yang dipilih. Selanjutnya, kita di sini akan mencari baris kunci. Caranya bagaimana? Nah, untuk mencari baris kunci, kita perlu mencari rasio dengan cara membagi konstanta dan juga kolom X1 yang tadi telah kita tetapkan sebagai kolom yang akan dipilih. Yang pertama untuk baris X3 ya. Untuk rasionya itu sendiri kita bisa membagi yaitu 7 dibagi 0,3. Mohon maaf karena tulisannya sangat jelek. 7 dibagi 0,3 kita mendapatkan hasil yaitu 23,3. Selanjutnya yang kedua ada baris X5. Untuk rasionya kita bisa hitung 6 dibagi 0,5. Sebentar. Dan mendapatkan hasil 12. Selanjutnya kita bagi 6 untuk rasio yang X6 ya. Dibagi 0,6. Dan mendapatkan hasil rasio yaitu 10. Bisa kita simpulkan bahwa untuk menetapkan baris kunci, syaratnya yaitu menentukan dengan rasio terkecil. Bisa kita lihat pada layar, untuk rasio terkecil adalah rasio pada baris X6, yaitu 10. Maka baris X6 akan kita tetapkan menjadi baris kunci. Nah, langkah selanjutnya yang perlu diperhatikan, kita perlu mengubah si nilai dari kolom baris X3 ini pada kolom X1 dan baris X5 pada kolom X1 menjadi 0. Caranya bagaimana? Yaitu dengan melakukan OBE. Kita next saja. Lalu selanjutnya, pada iterasi 2 bisa kita lihat bahwa baris X3 dan X1 sudah menjadi 0 dan baris X5 pada kolom X1 menjadi 0 juga dengan cara melakukan OBE. Nah, kenapa ini berubah? Si tadi X6 menjadi X1 karena X1 menjadi basis masuk dan X6 menjadi basis keluar. Begitupun dengan nilai dari X1 yang menjadi 0,4. Nah, selanjutnya caranya juga sama. Kita di sini perlu melakukan OBE. Nah, untuk sebelum kita melakukan OBE, kita perlu menemukan kolom dan baris kunci. Untuk menemukan kolom, kita di sini perlu mencari kolom mana dengan baris C yang menjadi kontribusi terbesar. Bisa kita lihat pada layar, nilai dari baris C di X4 itu adalah
kontribusi terbesar karena nilainya paling besar. Nah, selanjutnya kita di sini juga perlu mencari baris kunci yang bisa dicari menggunakan rasio. Contohnya seperti tadi, kita perlu membagi konstanta dengan kolom yang tadi telah ditetapkan, yaitu 4 dibagi 0,5 dengan hasil 8. Lalu yang di bawahnya 10 dibagi minus 1,67. Hasilnya ada minus, dan juga yang di tengah ini di baris X5 1 dibagi 0,83 hasilnya adalah 1,2. Dengan begitu kita bisa menetapkan mana yang menjadi baris kunci untuk iterasi berikutnya. Nah, untuk mencari di iterasi 3, kita juga perlu merubah nilai dari baris X3 kolom X4 ini menjadi 0 dan baris X1 pada kolom X4 menjadi 0. Dilakukan dengan cara melakukan OBE. Nah, begini merupakan gambar dari iterasi 3. Seperti yang telah tadi kita lakukan, kita perlu mengubah baris X3 pada kolom X4 menjadi 0 dan baris X1 pada kolom X4 menjadi 0. Dan juga yang awalnya baris X5 ini menjadi baris X4 karena basis X4 ini merupakan basis masuk. Dan untuk nilainya pun kita ganti yang awalnya M menjadi 0. Nah, setelah kita ketemu iterasi 3, kita perlu mencari Z-nya. Jika hasil Z-nya sudah ketemu, maka Z-nya sama dengan 4,8. Nah, untuk X1 dan X2, kita mendapatkan hasil 12, ini X1. Dan juga untuk X2-nya yaitu 0. Lalu untuk Z-nya, kita mendapatkan hasil 4,8. Nah, untuk kesimpulannya, jadi entry point untuk BIM 1 atau X1 adalah 12 kilorats dan dosis untuk entry point untuk BIM 2 yaitu 0 kilorats. Jadi, entry dosis yang bisa diabsorb untuk health anatomy adalah 4,8 kilorats. Mungkin dari saya dicukupkan sekian. Jika ada salah kata dan salah penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.